Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Rungokno wahai penghuni donya. Wahai penghuni donya. Iki musabab. Iki musabab aku mati nabur. Assalamualaikum, hai teman-teman, di sini kami dari kelompok Salman dan Yadi dari kelas 11 TKJ 2. Di sini kami akan membahas film yang cukup menarik dan layak untuk dimasukkan ke dalam referensi tontonan teman-teman semua. Hari ini, kami akan membahas film yang telah mencuri perhatian banyak penonton, yaitu Sewu Dino. Kami sangat antusias untuk berbagi pendapat kami tentang film ini dengan teman-teman semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kami mulai. Sebelum kami memberikan ulasan, mari sama-sama kita tonton cuplikan dari Sewu Dino untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang akan kami bahas hari ini. Sri gak mau kehilangan bapak karena kita gak punya uang, Pak. Mau ngelamar kerja ya? Ya, tapi gak jadi. Kenapa nggak jadi? Aku gak punya ijazah, Mbak. Kamu siap kerja untuk aku? Siap, Mbak. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Aku Sri. Erna, Mbak Dini. Kenapa yo? Pas dino iku? Hari itu kita mulai. Untuk apa digawa mrene? Jawabane ana ning kamar iki. Sing harus kalian lakukan hanya mbasuh dan jogo Dela. Tubuh Dela dimasuki makhluk jahat namanya Sengar Turi. Gali opo sih, Dek? Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Rungokno wahai penghuni donya. Rungokno wahai penghuni donya. Kor kerungu gak? Kayaknya kita dikorbankan Batamin. Mau genti nyuwuni Dela. Wis tak omongin kita pergi ae, Sri. Aku dulu pengen mati. Yo, apa sih, Er? Tante di sini punya tanggung jawab. Jagain Dela. Jangan sampai dia lepas. Del. Wow, cuplikan tersebut tentunya membuat kita semua semakin penasaran dengan film ini. Sebelum kami memberikan pendapat kami, izinkan kami memberikan ikhtisar singkat tentang Sewu Dino. Sewu Dino adalah sebuah film horor yang dirilis pada tahun ini, tepatnya tanggal 19 April yang lalu. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul, dibintangi oleh Mika Tambayong sebagai pemeran dari tokoh utama yaitu Sri, Giselma Firmansyah yang berperan sebagai Dela Atmojo, Divina Lukita yang berperan sebagai Erna, Karina Suwandi yang berperan sebagai Mbah Karsa Atmojo, Rio Dewanto yang berperan sebagai Sugik, Agla Artalidia yang berperan sebagai Dini, Martino Leo yang berperan sebagai Sabdo Kuncoro, Rit Timothy yang berperan sebagai Mbah Tamin, Mariam Supraba yang berperan sebagai Mina, dan Delia Hussein yang berperan sebagai Jum. Cerita film ini bermula pada tokoh utama yang bernama Sri yang saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di tengah kesulitan ekonomi, Sri diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi, karena keunikan yang ia miliki, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon. Bersama Erna dan Dini, mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini bertugas untuk memandikan Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Sewu Dino, salah satu santet yang paling mengerikan.
Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Bakar saat Mojo, dan mereka harus selesaikan ritual sampai hari ke-1000. Jika melanggar, kematian menanti mereka. Sekarang, mari kita mulai membahas apa yang kami suka dan tidak suka tentang Sewu Dino. Pertama, mari kita bicarakan tentang pemeranan aktor dan aktris dalam film ini. Menurut pendapat kami, kinerja para pemeran dalam film ini cukup memuaskan. Mereka berhasil membawa karakter-karakter tersebut hidup dan membuat penonton terhubung secara emosional. Khususnya, penampilan dari Mikha Tambayong dalam perannya sebagai Sri benar-benar membuat kami tegang terlebih dalam adegannya ketika memandikan Della. Dia berhasil menghadirkan kompleksitas emosi karakter dengan sangat baik. Selain itu, kami juga ingin memberikan pujian kepada sutradara Kimo Stambul, karena pengarahan visual yang pas. Hampir setiap adegan disusun dengan cukup baik, dengan penggunaan sinematografi yang menarik dan lebih bagus dari film pendahulunya. Yaks, KKN di Desa Penari. Kombinasi antara gambar dan musik latar yang tepat berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dalam film ini. Namun, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kekurangan film ini adalah yang pertama, dari sisi adegan horornya yang kurang banyak untuk sebuah film berdurasi sekitar 2 jam ditambah banyak adegan yang ada pun tidak terasa begitu menyeramkan dan menegangkan, sedikit terbantu dengan adegan Sri ketika memandikan Della yang cukup menegangkan. Hal berikutnya, film ini memiliki beberapa karakter yang sepertinya penting di ceritanya tapi terasanya seperti gak terlalu penting jadinya di film ini. Lalu kualitas perekaman yang di awal sudah bagus namun malah turun di akhir film dan seakan terkesan terburu-buru. Menurut kami, aspek tersebut dapat ditingkatkan dan diperbaiki untuk memberikan pengalaman yang lebih kuat kepada penonton. Kesimpulannya, Sewu Dino adalah film yang layak ditonton. Dengan penampilan akting yang bagus, pengarahan visual yang cukup baik, dan cerita yang juga cukup dibawakan dengan baik buat sebuah film horor lokal, film ini akan memikat penonton dari awal hingga akhir. Meskipun ada beberapa kekurangan, kami sangat merekomendasikan film ini kepada semua orang yang mencari pengalaman yang mengesankan di bioskop. Itu dia resensi kami tentang Sewu Dino. Sekian dari kami dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap terinspirasi dan selamat menonton.